kemungkinan Soyung ia sangat ingin sekali datang ke Respak jika diberikan kesempatan untuk datang kembali. Akan tetapi tampaknya kesempatan itu sudah tertutup pintunya bagaimanapun alasannya, di mana IBK mengumumkan pada 15 April bahwa setter Lee Soyung menandatangani kontrak 3 tahun dengan total gaji tahunan 700 juta won. Kemudian told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile. Situasi dari Megawati Ngesri kini tengah menjadi pertanyaan jelas sekaligus dengan Lee Soyung. Ya, akhirnya ucapan Soyung kini terbukti semuanya, di mana ia menyesal meninggalkan Respak lebih memilih uang ketimbang sahabat-sahabatnya di atas lapangan sejak musim kemarin. Di pertandingan IBK melawan Haipas, nasib buruk menimpa bintang asal Korea itu, di mana mantan kapten Megawati tampaknya mengalami cedera usai dirinya setelah pendaratan, di mana IBK yang berniat ingin mengejar Respak lagi-lagi kehabisan bensin di round kelima, hingga banyak tim ini tak bisa melakukan apapun. IBK Altos yang diperkuat mantan kapten Respak Lee Soyung harus menghadapi perlawanan sengit di laga ke-30 mereka di Liga Voli Korea Selatan itu. Tim besutan pelatih Kim Il-sung itu harus mengakui keunggulan Haipas dalam laga yang digelar di Hwaseong Indoor Arena dengan skor 23-25. Dalam laga tersebut, Lee Soyung terlihat meringis kesakitan saat kedudukan imbang 19-19. Mantan rekan Megawati Ngesri itu berusaha menyeberangkan bola hasil umpan kurang matang setter timnya. Pertandingan sempat dihentikan sebentar. Ofisial medis IBK Altos sempat masuk ke lapangan untuk memeriksa kondisi kaki Lee Soyung, namun belum ada pergantian pemain. Kim Il-sung lantas melakukan timeout. Kesempatan itu dimanfaatkan oleh tim medis untuk melakukan perawatan ringan ke mantan kapten Respak tersebut. Pemain bernomor punggung 1 itu tetap ngotot bermain meski sang pelatih sudah menyiapkan pemain pengganti. Ia tetap berada di lapangan hingga pertandingan set pertama berakhir untuk kemenangan Haipas. Awal set kedua berjalan seperti set pertama. Ketika itu Lee Soyung sudah tidak terlihat bermain. Ia digantikan oleh Coach Jeng Ui. Pemain asal Titer bernomor punggung 10 itu merupakan mantan pemain Respak di Liga V-League musim 2018-2019, 2021-2022. Kedua tim terlibat pertarungan sengit, saling susul menyusul poin. Kedudukan imbang terjadi hingga skor 15-15. Lee Soyung sudah kembali bermain di posisinya. IBK Altos kembali unggul saat technical timeout kedua. Tim tuan rumah unggul tipis 16-15. Laga putaran kelima Liga Voli Korea Selatan itu berjalan alot. Tuan rumah sempat memimpin perolehan poin dengan keunggulan 2 poin. Namun itu berhasil dikejar dan disamakan lagi oleh para pemain Haipas. Laga benar berjalan sengit. Namun tampaknya tangisan ketika ia mengalami rasa sakit tak bisa dibohongi di atas lapangan. Soyung benar-benar meratapi nasibnya. Bahkan usai pertandingan berakhir, Soyung seolah menahan air matanya agar tidak jatuh. Hal itu membuktikan betapa tak dayanya Soyung sampai-sampai tak bisa melakukan apapun. Lihat Soyung ia berdiam sendirian di saat para pemain IBK semuanya sibuk dengan kesedihannya masing-masing. Tak ada satupun pemain dari Haipas yang memberikan semangat. Tampaknya senyuman Soyung itu benar-benar hilang setelah dirinya benar-benar meninggalkan Respak. Tak ada kebahagiaan sama sekali. Justru di pertandingan Respak Soyung lebih banyak tersenyum. Tim yang sebelum-sebelumnya dirinya remehkan malah sosok yang paling menghibur. Pertanyaannya, apakah Soyung rindu Megawati? Jawabannya mungkin iya. Sejak dirinya tiba-tiba di BK, sejak dirinya bermain agak lama di BK, hanya Megawati lah yang paling respek kepada Megawati Ngesri saat berada di atas lapangan ataupun di luar lapangan. Mungkin kita bisa melihat lebih banyak senyuman antara Soyung dengan para pemain IBK. Akan tetapi kenyataannya tidak seperti itu. Justru Soyung lebih banyak menangis saat kekalahan IBK. Dan tak ada satupun pemain IBK yang saling menguatkan. Terakhir kali Soyung mendapatkan dukungan adalah karena Megawati. Megawati adalah satu-satunya sosok yang paling peduli kepada Soyung, bahkan melebihi bintang-bintang yang lainnya. Hal ini membuktikan betapa pedulinya Megawati terhadap kondisi sahabatnya. Sampai Soyung walaupun kalah menghadapi Respak, tapi dirinya adalah sosok yang paling bahagia. Apakah Soyung ingin kembali ke Respak?
mengalami cedera seperti itu tentunya adalah sebuah trauma yang sangat besar bagi siapapun, baik itu Soyung ataupun yang lainnya. Mereka pasti merasakan trauma yang cukup besar karena ini adalah mimpi buruk. Soyung datang ke IBK dirinya bukan karena masalah uang, akan tetapi ia mengakui bahwa dirinya datang ke IBK karena ingin menjadi juara. Akan tetapi alih-alih bisa meraih gelar juara bersama IBK, minimalnya Soyung malah tak bisa melakukan apapun. Soyung justru dirinya semakin terpuruk secara permainan dan ia tidak klop dengan kondisi di atas lapangan ataupun di luar lapangan. Saya pergi ke sana untuk menang. Saya berharap kami bisa meraih hasil bagus di musim pertama dan memenangi kejuaraan, ungkapnya. Namun tampaknya semua sudah mulai terbukti. Waktu akan membuktikan segalanya dan kini hampir seluruh ungkapan curhatan-curhatan Soyung justru berbanding terbalik ketimbang dirinya, di mana ia katanya akan bahagia di BK tapi tidak melakukan apapun, di mana dirinya akan senang di BK tapi hanya bisa menangisinya. Kemungkinan Soyung ia sangat ingin sekali datang ke Respak jika diberikan kesempatan untuk datang kembali. Akan tetapi tampaknya kesempatan itu sudah tertutup pintunya bagaimanapun alasannya, di mana IBK mengumumkan pada 15 April bahwa setter Lee Soyung menandatangani kontrak 3 tahun dengan total gaji tahunan 700 juta won. Kemudian middle blocker Lee Jung-ah juga sepakat kontrak 3 tahun dengan total gaji 400 juta won. Dalam laporan Never yang lain, gaji yang diterima Lee Soyung tidak serta-merta langsung menyentuh 700 juta won per tahun. Bayaran yang sudah pasti didapatkan atlet 29 tahun itu adalah 450 juta won atau setara dengan 5,2 miliar dengan opsi bonus 250 juta won atau 2,9 miliar. Jumlah yang akan didapatkan Lee Soyung dalam kontrak 700 juta won adalah gaji tahunan sebesar 450 juta won dan tambahan 250 juta won, tulis Never. Jadi dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa kemungkinan besar Respak dirinya tidak akan menerima Soyung lagi sebab Soyung pemain yang dianggap kurang maksimal dan Respak jauh lebih ingin fokus kepada Megawati apapun situasinya. Nah, setelah Sobat Voli mengetahui itu semua, bagaimana tanggapan Sobat Voli mengenai Mega dalam pembahasan kali ini? Silahkan tulis pendapatnya dan komentarnya masing-masing di kolom komentar, baik itu positif ataupun negatif. Yang penting kritikan dan saran membangun, tapi jangan berlebihan.